Jadi hukum Taurat waktu Tuhan kasih di dalam kitab Keluaran itu kan kalau kamu nggak taat mendapatkan macam-macam ya, sampai dibinasakan Tuhan. Dan itu jelas. Kalau kamu taat diberkati Tuhan, berkat dan kutuk, berkat kutuk seperti itu. Nah, kita harus ingat bahwa bangsa Israel itu adalah dijadikan bangsa. Jadi bukan pribadi. Artinya bahwa mereka harus diatur sebagai manusia, dan dalam arti manusia itu tidak bisa dilepaskan mengatur dirinya sendiri. Maka harus ada hukum dari Tuhan, aturan dari Tuhan ya. Nah, waktu aturan itu diterapkan, nah problemnya adalah aturannya benar, terapkan itu salah. Jadi begini ya, saya beri contoh aja. Contoh sedikit. Ini di dalam pelayanan gitu ya. Dalam pelayanan. Ada orang yang bisa ngomong pelayanan itu dengan sangat diterima. Ada orang berbicara tentang pelayanan itu seperti memerintah. Bisa ngerti ya? Aduh senang ya kamu bisa melayani. Aduh puji Tuhan kamu bisa. Kamu bisa melayani ya? Kan beda. Beda sikap. Jadi yang satu itu pelayanannya apa? Menunjuk kepada aturan-aturan. Nanti kalau kamu nggak melayani ya, kamu nggak diberkati Tuhan. Nah, jadi ekses dari hukum Taurat itu ditambahkan dengan tanda petik aturan-aturan manusia yang mengancam dan lain-lain, itu semua menjadi kematian. Jadi hukum itu harus ada kasihnya, hukum itu harus ada relasinya, harus ada belas kasihannya. Dan selalu dalam hukum Taurat kalau kita baca, Allah itu selalu menyertakan kasihnya waktu memberikan penghukuman. Selalu begitu. Jadi kamu akan dihukum oleh Tuhan, tapi Tuhan akan menantikan kalau kamu bertobat. Tuhan itu setia. Nah, di sini kita lihat apa? Ada relasi. Bukan hanya kamu nanti hukum, enggak. Setelah kamu melanggar apa? Enggak bisa dituduh kamu melanggar salah denda ini. Bukan itu. Kamu harus ada pengampunannya. Nah, hukum Taurat tidak menyediakan orang-orang yang bisa menjalani karena mereka sama-sama berdosanya. Jadi mereka memperberat apa? Ya tuduhan-tuduhan jadi semakin berat. Akhirnya kasih aturan lagi tambahan. Dan menjadi berapa 3.000 lebih itu nanti aturannya. Dan itu memberatkan termasuk gereja. Jadi gereja itu, organisasi gereja itu kalau diatur dengan baik, sangat baik. Tetapi begitu ada orang yang menjadi seperti polisi dan yang terus mengawasi, Pak, itu kematian, udah. Jadi kalau satu gereja, kenapa kamu nggak melayani kemarin? Kan dia nggak tahu, oh orang tuanya meninggal, oh mungkin anaknya sakit. Nah, relasi kita waktu kita menanyakan tentang hukum seperti itu kan tanya dulu pada orangnya, kenapa kamu kemarin nggak datang, ada apa? Nah itu kan beda dengan kenapa kamu datang. Kalau kamu nggak datang terus seperti ini 3 kali, kamu nggak boleh melayani. Ini betul hukumnya betul, tapi cara berbicaranya, cara tanda petik menggenapinya, nah mereka nggak bisa di situ. Contoh yang kedua itu yang sering saya pakai itu tanda-tanda di jalan. Dilarang masuk. Tanda itu tidak bisa mengasihi kita. Tanda itu cuma menunjukkan kalau kamu masuk kamu melanggar, titik. Kenapa dia masuk? Tanda ini nggak peduli dia. Iya kan? Sekarang kalau yang dia larang masuk, terus dia masuk. Kenapa dia masuk? Dia harus melanggar masuk untuk nangkep polisi, melanggar nangkep penjahat. Boleh nggak? Nggak boleh, karena dilarang masuk. Nggak bisa. Di situ. Kenapa? Karena polisi di atas tanda ini, dia berhak masuk. Tuhan seperti itu, waktu mengatakan dosa ini Tuhan, kenapa nggak boleh? Yang ciptakan saya. Pelanggaran nggak boleh. Iya, kalau saya masuk boleh nggak? Ya boleh, nggak ngelanggar. Malah itu menggenapi. Kenapa di situ ada yang salah? Saya harus kejar dia, saya harus pelanggar untuk menangkap pelanggar gitu. Itu menggenapi Taurat. Jadi Yesus waktu murid-muridnya melakukan itu semua, itu bukan dia melanggar, dia sebenarnya sedang menggenapi Taurat. Tapi bagi mereka yang nggak bisa, kamu melanggar, polisi pun melanggar, nggak bisa, ya nggak bisa. Itu artinya hukum tidak ada kasihnya, hukum tidak ada relasinya, dan itu bahaya sekali. Dan di gereja atau pelayanan atau di tempat kita nggak boleh seperti itu. Jadi kayak jadi apa ya? Norma-norma yang pokoknya kamu begini ya diatur semua begini, nggak bisa. Dan kita lihat dalam kehidupan sehari-hari nggak bisa kita hidup seperti itu.
Ada orang kadang-kadang tanda petik males, gitu kan? Ada orang kadang-kadang lupa, kan gitu kan? Makanya sekolah-sekolah yang nomor 1 itu sekolah-sekolah yang disiplinnya tinggi, betul. Tapi kalau kita selidiki di dalamnya kedisiplinan itu, semakin kita lihat kekuatan aturan itu. Kalau mereka jadi Taurat, itu anak-anaknya waktu kerja nggak punya perasaan semua, Pak. Karena dia dididik soal seperti itu, hukum. Nah dia waktu ngajar orang, waktu didik orang, nggak bertuli kamu salah hukum. Kan ini Western. Seperti itu kan? Bisa nggak diterapkan? Nggak bisa semua hal bisa diterapkan. Aturan itu ada, iya. Tetapi harus ada relasi kasih itu. Kalau nggak ada, pasti suami istri cerai semua di dunia. Kan kita kawin kan janjinya ada, Pak. Bukan hanya kamu waktu kamu taat gitu, enggak. Waktu kamu taat dan tidak taat, kamu sehat dan tidak sehat kan gitu. Jadi itu kondisinya ya memang kasih seperti itu. Dan Kristus yang sempurna yang maha. Ya. Itulah supaya kita bisa tahu kenapa bangsa orang-orang Farisi ahli Taurat benci luar dengan Tuhan Yesus. Karena dianggap Tuhan Yesus merusak tatanan di situ. Ya.